Brave Gonju Senki adalah film yang menceritakan tentang siswa SMA Jepang yang pergi ke masa lalu untuk mempertahankan sejarah. Film ini dibintangi Makenyu Arata, disutradarai oleh Katsuyuki Motohiro yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film, terlihat seorang siswa bernama Puarui yang berdiri di atas gedung di tengah badai. Ia melompat ke arah batu keramat yang mengeluarkan cahaya karena sembaran petir. Tiba-tiba, Puarui menghilang mengikuti cahaya tersebut. 1 tahun kemudian, terlihat siswa bernama Nishino Aoi sedang berlatih memanah ditemani teman masa kecilnya bernama Haruka. Haruka bertanya kenapa saat pertandingan cara memanah Aoi tidak sebagus itu. Aoi menjelaskan sejarah pernah mengatakan bahwa lebih baik mencukupi daripada melebihi. Beberapa saat kemudian, awan hitam menyelimuti langit hingga petir menyambar batu keramat tersebut dan hujan turun secara tiba-tiba. Di lapangan, siswa merasakan hujan itu sangat hangat ditambah dengan warna merah darah. Cahaya di batu itu kembali muncul dan membuat binatang seperti jangkrik bermunculan. Dan anehnya, gedung-gedung tinggi di Jepang menghilang. Di saat semua orang sedang kebingungan, sekelompok pasukan berpakaian perang muncul menyerang mereka hingga membunuh banyak siswa. Di situasi yang membingungkan tersebut, Aoi dan Haruka dikepung musuh dan ia terluka tebasan kapak di lengan kirinya. Untungnya, Kota datang membantu mereka kabur memasuki kelas. Setelah mengobati luka Aoi, musuh kembali bermunculan mendobrak pintu. Kota bergegas membawa mereka untuk lari menjauh. Di lapangan, para siswa terus dibunuh. Bahkan panglima musuh bernama Yanada Masatsuna ikut membunuh menggunakan kudanya. Kembali ke kota, ketika melihat musuh terus mengejar, ia meminta Aoi dan Haruka pergi mengambil senjata di ruang latihan. Namun semua orang di ruangan latihan itu sudah tewas. Haruka masih kebingungan memikirkan kenapa dan siapa yang menyerang mereka. Aoi menjelaskan pengetahuannya kalau yang menyerang mereka menggunakan baju jirah seperti di zaman perang masa Sengoku. Di sisi lain, seorang panglima perang bernama Matsudaya Motoyasu kembali ke pasukannya. Tangan kanannya melaporkan bahwa pasukan Oda Nobunaga telah berada di benteng Maroni berjumlah 500 orang. Dan Tuan Imagawa memerintahkan agar semua pasukannya menuju kastil Odaka untuk mengantarkan persediaan makanan. Tiba-tiba, salah satu pasukan memberitahu bahwa sebuah kastil aneh telah muncul di tengah hutan. Kembali ke sekolah, terlihat pasukan Oda Nobunaga terus membunuh para siswa. Saat siswa bernama Asami akan dibunuh, kekasihnya bernama Toshiaki langsung memukulnya. Sedangkan Kota terus melakukan perlawanan sambil mengatakan semuanya harus berkumpul di lapangan. Di lorong kelas, pria bernama Naruse yang dijuluki Lancelot melawan beberapa musuh dengan pedangnya. Sedangkan si Karate juga berjuang melawan musuh dengan jurus bela dirinya. Setelah semua berkumpul di lapangan, mereka berjuang bersama meski kalah jumlah. Di sisi lapangan terlihat Aoi ingin membantu dengan panahnya, namun ia terlalu takut untuk membunuh orang. Haruka yang kesal langsung menamparnya. Haruka mengingatkan jika seperti ini semua siswa akan tewas terbunuh. Tiba-tiba Yanada muncul bersama pasukan yang lainnya. Yanada ingin mengambil alih sekolah tersebut. Namun bom asap roket berterbangan di lapangan. Ternyata yang melakukan itu adalah 3 siswa yang berada di atap sekolah. Tiba-tiba anak buah Yanada melaporkan bahwa pasukan Motoyasu sedang menuju kemari. Yanada langsung merintahkan anak buahnya membawa beberapa siswa sebagai sandera. Setelah pasukan Yanada pergi, seorang siswa bernama Manjir menggunakan drone miliknya agar bisa melihat situasi dari atas. Mereka terkejut karena Kota telah menghilang. Beberapa saat kemudian, Motoyasu dan pasukannya tiba di sana. Motoyasu merintahkan semua anak buahnya untuk menangkap semua siswa. Terlihat mereka dikumpulkan di ruang latihan olahraga sekolah. Di sini, Kota mempertanyakan siapa mereka semua. Aoi menjelaskan bahwa mereka ada di masa perang Sengoku di tahun 1560 sebelum pertempuran Okehajima. Manjiro juga menambahkan tentang Oda Nobunaga yang berhasil mengalahkan pasukan besar Imagawa. Kota bertanya bagaimana Aoi bisa mengetahuinya kalau mereka berada di zaman itu. Aoi menjelaskan tentang panglima perang pertama yang menyerang mereka memperkenalkan diri sebagai Yanada Masatsuna. Yanada adalah salah satu pengikut dari Oda Nobunaga. Kemudian Lancelot bertanya siapa pria yang sekarang mengurung mereka. Dengan yakin, Aoi mengatakan pria itu adalah Panglima Motoyasu yang akan menjadi legenda Tokugawa Ieyasu. Tiba-tiba, kapten tim potball bernama Tetsao ingin menyerang pasukan Oda untuk menyelamatkan Sandra.
Kota menghalangi mereka dan mengatakan jika tidak memiliki rencana semua orang akan terbunuh. Di saat Motoyasu melihat buku pelajaran di kelas, pasukannya memberitahu bahwa tahanan ingin bicara. Ternyata Aoi bersama Kota ingin membuat kesepakatan. Karena Aoi mengetahui kalau Motoyasu diperintahkan membawa perbekalan menuju kastil Odaka. Dengan yakin, Aoi mengatakan rencananya akan berhasil. Motoyasu bertanya kenapa Aoi sangat yakin akan berhasil. Aoi mengatakan kalau mereka datang dari masa depan. Dengan tertawa, Motoyasu menyetujui rencana Aoi. Namun yang menyerang benteng Maroni harus Aoi dan teman-temannya. Berpindah ke benteng Maroni, terlihat pasukan Oda Nobunaga memasukkan Sandra ke sebuah gubuk. Kemudian mereka membawa seorang siswi keluar agar bisa bersenang-senang. Kembali ke kota, ia mengajak siswa yang ingin berjuang untuk berperang. Beberapa atlet mulai berdiri dengan kegigihan mereka. Namun Aoi mengatakan musuh di benteng Maroni berjumlah 500 orang. Mereka kalah jumlah. Akan tetapi, Kota tetap gigih dalam tekadnya untuk berjuang menyelamatkan teman-teman mereka yang diculik. Mendengar itu, Aoi pergi dari sana karena ia merasa tidak berguna. Di tengah sekolah, Aoi bertemu dengan Motoyasu. Motoyasu mempertanyakan rencana yang dibuat Aoi. Namun Aoi malah memberitahu bahwa ia tidak akan ikut dalam peperangan. Mendengar itu, Motoyasu mulai menjelaskan semangat juang kepada Aoi. Motoyasu mengatakan jika Aoi datang dari masa depan, harusnya ia mengetahui sejarah Motoyasu. Belum sempat Aoi mengatakan Tokugawa Ieyasu, Motoyasu menghentikannya dengan wajah gembira. Tidak peduli era apa yang akan datang, Motoyasu akan tetap berjuang dengan kekuatannya sendiri. Saat matahari terbenam, para siswa membakar beberapa mayat dan sebagiannya dikuburkan. Sedangkan Aoi masih diliputi oleh ketakutannya sendiri. Haruka menghampiri Aoi dan meyakinkannya jika mereka bersama mereka akan kuat. Kemudian Kota juga menghampiri dan mengatakan apakah Aoi memiliki rencana untuk menyerang. Di sini Aoi mengatakan kalau ia akan ikut dalam penyerangan. Malam itu juga mereka menyusun rencana dan menjelaskan rute mana yang harus dilewati. Setelah itu mereka membuat senjata seperti bom asap dengan perlengkapan yang ada. Esok harinya mereka mulai berangkat walaupun harus dengan jumlah yang seadanya. Berpindah ke Oda Nobunaga bersama para panglimanya. Mereka membahas tentang jumlah pasukan Imagawa yang mencapai 2 juta. Beberapa panglima mengatakan mereka sudah kalah jumlah. Dengan tenang, Nobunaga mengatakan peperangan tidak menentukan jumlah melainkan keberanian. Tiba-tiba, Yanada muncul dan mengatakan mereka harus melakukan serangan kejutan untuk mengatasi kekalahan jumlah. Pikirannya Yanada sama dengan Nobunaga. Tidak mudah takut jika harus menghadapi musuh yang berjumlah lebih banyak dari pasukan mereka. Kemudian Yanada melaporkan tentang 5 sandera yang dibawa ke penjara Maroni menggunakan pakaian aneh. Kembali ke kota bersama yang lainnya, mereka masih dalam perjalanan menuju benteng Maroni. Sedangkan di benteng Maroni, saat siswa yang disandra sedang bekerja, beberapa pasukan Oda kembali mengganggu sandera wanita. Tiba-tiba Oda muncul dan menebas leher pengawalnya tersebut, karena ia juga tidak menyukai perbuatan keji seperti itu. Di sekolah, Hamada dan Hiroki menyadari semuanya tentang batu keramat tersebut. Setelah mengingat tentang pembangunan sekolah yang dilakukan setelah meruntuhkan Gunung Suci. Dan batu di depan mereka adalah sisa dari Gunung Suci tersebut. Kejadian yang menimpa mereka terjadi setelah petir menyambar batu sisa Gunung Suci tersebut. Jika batu itu sekali lagi tersambar petir, mungkin mereka bisa kembali ke masa depan. Di sisi lain, Yanada memberitahu rencana penyerangannya terhadap pasukan Imagawa di tengah badai. Setelah mendengar rencana dari Yanada, Nobunaga memerintahkan tangan kanannya bernama Tokeshiro ikut bersama Yanada. Berpindah ke kota dan teman-temannya, mereka sedang beristirahat karena terlalu lelah berjalan. Sedangkan para siswa di sekolah mempersiapkan semuanya di batu suci untuk menangkap sembaran petir. Karena sembaran petir akan muncul di jam 12:28 besok. Hiroki mengatakan kalau mereka harus memberitahu kota tentang batu tersebut. Kashiwada mengatakan ia akan pergi ke benteng Maroni untuk memberitahu mereka. Berpindah ke Aoi, saat ia mengajak semua teman-temannya melanjutkan perjalanan, musuh menyerang dan membunuh beberapa siswa. Di sini, kota terbunuh karena berusaha menyelamatkan Aoi. Melihat Haruka di tangan musuh, Aoi memberanikan diri dengan panah akuratnya. Namun, keberanian Aoi belum cukup hingga membuat Haruka diculik.
Beberapa pejuang siswa merasa kecewa atas terbunuhnya Kota. Melihat semua itu, Motoyasu menghampiri Aoi yang berada di depan makam Kota. Motoyasu memberikan sedikit nasihat bahwa pemimpin tidak boleh menangis hanya dengan kematian satu orang, karena pemimpin harus melindungi semua rakyatnya. Nasihat Motoyasu membuat tekad Aoi bertambah kuat, sehingga ia siap menyelamatkan Haruka. Motoyasu mencabut pedang kayu milik Kota dan memberikannya kepada Aoi. Sedangkan Haruka dimasukkan ke penjara Maroni bersama Asami dan yang lainnya. Tiba-tiba Yanada membuka topengnya. Ternyata di balik topeng itu adalah Puarui, siswa yang terjun dari atas gedung di awal film. Dan sekarang ia menjadi panglima Yanada untuk mengubah sejarah, menjadikan Yanada penguasa dengan memanfaatkan Nobunaga. Kemudian Tokeshiro datang memberitahu kalau musuh berhasil membangun jalan pintas. Yanada langsung mengajak pasukannya pergi ke Kyoto. Malam harinya Nobunaga mengatakan kepada Yanada kalau para siswa berasal dari masa depan di era yang damai. Mereka mengatakan kalau sejarah menyebutkan era Nobunaga akan berakhir. Namun Nobunaga tetap yakin ia akan berhasil menyingkirkan kegelapan menjadi cahaya dan akan menjadi penguasa satu-satunya. Malam itu terlihat Kashiwada masih dalam perjalanan menuju benteng Maroni untuk memberitahu Aoi dan yang lainnya tentang sembaran petir yang bisa mengembalikan semuanya. Di malam itu para pejuang masing-masing mengingat keluarga mereka, sehingga tekad mereka untuk menyelamatkan para sandera bertambah kuat agar bisa pulang secepatnya. Sedangkan Aoi terus berlatih menggunakan pedang kayu milik Kota demi menyelamatkan Haruka. Esok harinya Motoyasu memerintahkan Aoi dan teman-temannya untuk berjuang di peperangan demi menyelamatkan teman-temannya. Saat ingin pergi, Kashiwada muncul dan memberitahu tentang sembaran petir yang bisa mengembalikan mereka ke masa depan. Namun mereka hanya mempunyai waktu 5 jam untuk menyelamatkan teman-teman yang disandra. Mendengar itu, Aoi mengatakan jika meninggalkan teman-teman yang disandra, mereka akan menyesal seumur hidup. Aoi mengajak mereka semua untuk berlari menghemat waktu menuju benteng Maroni. Setelah semuanya setuju, mereka langsung berangkat dengan penuh semangat. Setibanya di depan benteng Maroni, mereka mulai mempersiapkan untuk melempar peledak dan bom asap. Berpindah ke Motoyasu. Di perjalanan ia mendengar pertempuran sudah dimulai. Sedangkan Manjiro menerbangkan drone miliknya sehingga semua rute gerbang terlihat. Saat pasukan musuh keluar gerbang, pertempuran sebenarnya dimulai. Aoi membagi beberapa tim menyerang dengan keahlian mereka masing-masing. Berpindah ke Nobunaga, bawahannya memberitahu bahwa serangan kejutan sedang dilakukan di benteng Maroni. Sedangkan Tochihiro memberitahu Yanada kalau benteng sedang diserang. Terlihat Yanada sangat meremehkan serangan tersebut. Kembali ke pertempuran, kelompok Aoi terus menyerang hingga mereka berhasil menguasai gerbang pertama. Di sisi lain, Lancelot bersama Karate kewalahan melawan salah satu jenderal musuh. Berpindah ke pejuang lainnya, saat ingin menuju gerbang kedua, tiba-tiba Tetsuo tertembak panah. Sedangkan Lancelot bersama Karate, mereka terus berjuang melawan. Namun Karate terbunuh saat ingin menyelamatkan Lancelot. Lancelot kembali berdiri dan bertarung menggunakan pedangnya, hingga akhirnya Lancelot berhasil membunuh musuh. Di lokasi yang berbeda, Tetsuo memberitahu timnya bahwa ia akan menahan serangan. Timnya menolak itu karena Tetsuo adalah seorang kapten. Namun Tetsuo tetap bersikeras melawan hingga akhirnya ia tewas. Berpindah ke Aoi, ketika melihat banyak musuh ia mulai ragu. Namun ketika Fujioka dan yang lainnya berdatangan, tekadnya kembali bertambah kuat. Dengan pasukan yang seadanya, mereka kembali menyerang musuh. Saat melihat Haruka dibawa Tokishiro, Aoi langsung mengejarnya. Sedangkan Toshiaki berhasil menemukan Asami. Kembali ke Aoi, ia memerintahkan semuanya untuk kembali ke sekolah. Sedangkan dia sendiri akan menyelamatkan Haruka. Hingga akhirnya pasukan musuh berhasil mengepungnya. Begitu juga dengan yang lainnya, pasukan yang dipimpin Yanada menyergap mereka. Untungnya Motoyasu beserta pasukannya muncul membantu peperangan. Setelah itu pertempuran kembali dimulai.
Saat Tokishiro menyeret Haruka, Aoi berusaha mengejar. Yanada yang sudah bersiap dengan senjatanya langsung menembakkannya. Tiba-tiba, Motoyasu muncul di depan Aoi sehingga Motoyasu yang tertembak. Sebelum tewas, Motoyasu menyerahkan pedangnya kepada Aoi untuk menggantikan perjuangannya. Sedangkan Toshiaki terus berjuang hingga akhirnya terbunuh saat melindungi Asami. Ketika yang lainnya terus bertarung, Haruka memberitahu bahwa Yanada adalah seorang siswa Jepang yang menghilang 1 tahun lalu. Aoi langsung menyuruh Haruka kembali ke sekolah, sementara ia sendiri akan menghentikan Yanada. Dengan bangga, Yanada mengatakan dirinya akan merubah sejarah. Langkahnya telah berhasil setelah membunuh Motoyasu atau Tokugawa Ieyasu. Setelah itu, Yanada membunuh Tokishiro, yang ternyata adalah Toyotomi Hideyoshi, si monyet penerus Oda Nobunaga. Sedangkan Haruka mengajak semua siswa yang terluka untuk bergegas kembali ke sekolah sebelum badai petir. Kembali ke Aoi dan Yanada, mereka terus bertarung. Saat Yanada ingin membunuh Aoi, Haruka muncul dan memanah Yanada meski meleset. Yanada langsung menghampiri Haruka dan menusuk kakinya dengan tombak. Melihat Haruka terluka, Aoi kembali mengambil pedangnya dan bertarung melawan Yanada. Hingga akhirnya dengan tebasan keyakinan, Aoi berhasil membunuh Yanada. Sedangkan Tokishiro, si monyet pengganti Nobunaga, masih hidup karena tusukan pedang itu hanya mengenai bahunya. Kembali ke Aoi, ia bergegas mengajak Haruka pergi ke sekolah karena waktunya hampir habis. Di sekolah, beberapa siswa pejuang yang terluka telah tiba. Saat badai petir mulai menyambar, Aoi dan Haruka berhasil tiba di lapangan sekolah. Di sini, Aoi ingin mengembalikan sejarah dengan tetap tinggal di zaman perang tersebut. Awalnya, Haruka tidak terima. Akan tetapi, Aoi mengatakan ia memegang teguh kepercayaannya yang diberikan Motoyasu untuk menggantikannya sebagai Tokugawa Ieyasu. Ketika Haruka memperbolehkannya pergi, petir langsung menyambar batu suci sehingga mereka kembali ke masa depan. Sedangkan Aoi kembali ke hutan demi meluruskan sejarah agar kembali seperti legenda yang telah tertulis. Beberapa bulan berlalu, sekolah kembali seperti biasanya. Namun Haruka masih merindukan sahabat kecilnya yang berjuang demi mengembalikan sejarah. Dan selanjutnya, film pun berakhir.